Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada konten kali ini kita ada keluhan dari saudara kita yang ada di Jakarta sana. Jadi keluhan beliau adalah ini via WA. Assalamualaikum Kang Rahmat. Sebelum sebulan yang lalu saya disuruh sama orang tua saya untuk isi pengisian kewibawaan dan buat jaga. Nah, terus saya datang ke kiai. Kata kiainya sudah diberi. Nah, terus yang mendampingi saya katanya bukan dari golongan jin, tapi dari golongan aulia. Syekh dari kiainya katanya seperti itu. Jadi yang mendampingi itu bukan dari golongan jin, tapi dari golongan aulia mendampingi dirinya ini. Apakah benar Kang Rahmat bisa ngecek apakah benar bukan dari golongan bangsa jin? Ya kalau muslim mah mendingan katanya. Jadi kita akan coba cari tahu dari khotam pengisiannya itu apa. Kita coba tarik, videonya sudah kelas untuk mengecek dari pengisian tersebut. Siap Mas, kita langsung saja atas nama Ardiansah ya, dari Jakarta. Yang menurut saya adalah khotam pengisian dari Bapak Ardiansah. Khotam pengisian yang dimaksud yang asli 100% tertarik terhadap saya Allah. Masuk. Dan golongan apa ini? Kotek yang keluar dari ucapannya hanya kejujuran. Bila berdusta, siksa Dan siapa ini? Rahayu. Siapa panggilan ini? Golongan apa ini? Saya dengan golongan apa ini? Jin penjaga. Wujudmu apa? Saya protek lo ya. Mau ngaku nggak kamu? Iya. Pun. Dari golongan apa kamu? Jin raksasa. Aku bisa berubah wujud semauku. Oh, berarti kamu bisa yang disuruh mengawali ya. Aku bisa berubah wujud sejuta berbagai macam wujud. Oh, berarti kamu agar aku lebih dipercaya. Berarti bisa malih rupa kamu ya? Bisa berubah Jadi bentuk dan wujud banyak. Tapi cerdas atau sakti memang untuk menjaga. Tapi kelemahanku, lama kelamaan aku dipercaya. Aku juga menggoda terhadap orang yang aku kediami sekarang. Menggoda apa kamu? Banyak hal, entah itu menggoda imannya agar tidak melakukan ibadah sesuai ajarannya. Lah kok katanya aulia ini? Kata kiainya kok aulia? Aku hanya
penglihatannya para manusia itu. Manusia siapa yang memberi, yang misi itu? Iya, dia bisa melihat aku lewat terowongan itu ketika aku perlihatkan sosok berjubah atau orang alim. Dia percaya saja. Langsung dipercaya kamu. Akhirnya mudah kamu untuk menggoda itu. Menggoda, terutama menggoda imannya dalam melakukan ibadah itu. Tanya saja sendiri orangnya, apakah dia sudah mengamalkan ajaran yang sudah ditetapkan oleh orang muslim atau belum. Entah itu ibadahnya atau amal ibadahnya. Nah sebenarnya itu benar apa itu benar-benar ada itu aulia suruh mendampingi atau semua itu dari golonganmu? Kok gampang bener gitu loh? Memang ada aulia yang mendampingi manusia itu ada. Kalau seorang aulia ataupun raulia mendampingi saja bisa, tapi tergantung tingkahnya maupun lakunya orang tersebut. Hanya bisa mendampingi, tapi tergantung lagi kembali ke orang tersebut, bagaimana tata caranya dia. Tapi kalau diisi itu memang bisa nuruh aulia itu diperintah untuk menjaga? Tidak bisa. Nah, sebenarnya itu orang yang meninggal itu kondisinya gimana di alam gaibnya itu, tahu nggak kamu? Apalagi kok orang sekelas aulia ini, seseorang yang orang yang sudah meninggal, ketika sudah sampai ke langit, dia sudah diberikan tugas sendiri oleh penciptanya. Kalau sudah di langit, kalau belum ya dia masih bergentayangan. Maksudnya kok iso bergentayangan itu bagaimana? Masih banyak yang bergentayangan karena bisa jadi dijadikan tumbal ataupun semasa hidupnya melakukan perbuatan dosa yang tidak disukai oleh Sang Pencipta. Semisal syirik ataupun hal lainnya. Bersekutu gitu. Iya. Menyekutukan Allah itu. Oh itu nggak bisa naik ke langit? Belum bisa. Nah secara kalau secara aulianya sendiri tidak mungkin dia turun ke bumi, soalnya dia sudah ada tugas di langit. Sudah ada tugas di langit. Tapi yang menggoda-goda itu ya banyak. Menggoda-goda kayak kamu ini? Iya, termasuk aku ini, dengan berubah sejuta wujud. Oh, malah rubah, bisa malah rubah. Punya kesaktian apa saja kamu untuk menghasut manusia? Banyak sekali, termasuk ilmuku dari dulu banyak sekali. Berapa umurmu? Kok banyak banget ilmunya? Energinya besar banget ini. Tidak usah aku sebutkan. Kalau aku sudah bisa berubah wujud, intinya aku sudah hidup di 800 tahun. 800 tahun, subhanallah. Kalau di tingkat manusia masih kecil. Masih kecil? Oh, berapa kalau tingkat manusia? Belum sampai 10 tahun. 10 tahun? Loh, berarti masih anak-anak kamu? Iya. Tapi sudah punya kesaktian seperti itu kamu? Bisa berubah wujud, berbagai macam wujud kamu ya? Nah, ada apa? Aku iya, dipanggil kemari. Nah, saya itu aku pengen ngobrol-ngobrol aja sama sampean, ngobrol saja. Aku tidak ada urusan denganmu. Hah? Aku ada urusannya dengan
sekarang orang yang aku tempati itu. Ini orang ini? Iya. Lah misimu apa sebenarnya? Selain membantu manusia itu misimu apa sebenarnya di balik itu? Atau minta upah apa kamu? Ini kan jelas ada perjanjian kamu dengan rohaninya ya? Iya. Nah, minta imbalan apa? Pertama aku disuruh menjaga dan membuat dia berwibawa. Setelah 3 tahun ataupun lebih dan sudah waktunya aku grogoti semuanya, termasuk aku membangun rumah di tubuhnya. Di bagian mana kamu bertinggal dalam tubuhnya? Di kepala dan di perutnya. Kepala dan perut? Lama-kelamaan aku lencengkan semuanya. Aku rubah akidahnya tentang bertuhan. Bertuhan? Lama-lama kamu rubah, melencengkan akidahnya. Kamu kok berwibawa sekali ya, memang kalau jin tinggi itu kualitasnya enggak agresif. Ini santai banget ini. Kok santai sekali kamu bisa ngobrol-ngobrol seperti ini loh. Soalnya aku sudah dipercaya dan mempunyai banyak ilmu beserta pasukan. Aku tidak akan menyerang secara brutal. Aku akan menyerang secara halus. Berarti kamu ini nyerang ini? Nyerang saya ini? Nyerang orang yang dimaksud. Di sini kok kamu tenang-tenang saja, senang kamu di sini? Aku tidak berani menyerangmu. Kenapa? Aku takut. Takut apa? Takut tahu dengan semua yang kamu pelajari, yang bersanad dari guru-gurumu. Aku takut. Berarti kamu kenal guru saya? Subhanallah. Lah kenapa nggak ikut beliau? Mau ikut beliau nggak? Aku ingin menyesatkan orang dulu. Aku ingin menyesatkan boleh orang ini. Nggak boleh. Ini kan saya dimintai tolong ini. Dimintai tolong untuk ngecek kamu ini. Sekarang kamu sudah di sini ya, jadi ingin saya ajak masuk Muslim sampean itu. Ampun, aku jangan disiksa nantinya. Enggak. Ikut beliau, guru saya, ajaran Rasulullah SAW. Kalau nanti aku sudah ikut, suruh orang itu melepas semua benda beserta ajimat-ajimat raja yang dia kenakan. Raja? Agar tidak menjadi tempat bagi bangsa jin, setan, siluman lainnya nanti. Iya nanti saya sampaikan. Iya. Aku jangan dibunuh ini beserta pasukanku. Enggak saya apa-apain kan. Kalau mau masuk Muslim berarti kita menjadi makhluk yang beriman, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu cara kamu untuk membuat wibawa atau melindungi itu dengan cara apa kamu? Aku menempel di tubuhnya. Pertama aku menempel di tubuhnya, membentengi semua tubuhnya. Setelah itu dia akan terlihat berbeda hingga disegani dan membawa bagi orang yang membawa ajimat itu. Karena auramu ini kan besar ini. Iya. Setelah itu lama-kelamaan aku dipercaya hingga aku bisa masuk di tubuhnya, menggerogoti tubuhnya di kepala maupun perut. Lama-kelamaan aku membisiki serta membangun rumah. Dan tiba waktunya aku menggerogoti imannya terhadap Sang Pencipta agar tidak menjalankan lagi ibadah secara muslimah kepada
Sang Pencipta maupun melakukan amal ibadah baik. Nah, sebelumnya Itu sudah melenceng ada yang kepada merintah tauhid. kamu atau ketuamu siapa di atasmu itu? Atas perintah siapa kamu itu berbuat seperti itu? Ketuaku adalah iblis yang ingin menyesatkan dan melencengkan setiap umat di dunia ini agar tidak bertauhid lagi kepada Sang Pencipta. Berarti kamu atas perintah iblis ini? Yang memberi kesaktian malai rupa barang wujud-wujud itu, berupa wujud itu juga Iblis juga bertanduk berapa itu di atasmu? bertanduk 7. Wah, besar. Kalau tidak bertanduk yang lebih besar juga, aku tidak akan bisa mempunyai ilmu wibawa dan bisa berubah wujud sejuta wujud itu. Tapi rapalannya apa itu? Apa sampean itu kok bisa melewati apa itu? Ini kan sosok ulama itu. Kok bisa? Sama seperti orang-orang yang melakukan ibadah itu hanya bacaan surat pendek dan satu amalan yang harus dikerjakan agar lebih mantap. Itu orangnya yang membawa ajimat itu sudah dipasrahi sendiri orangnya itu. Padahal itu kan bacaan Al-Quran itu, ya. Ya tetap bacaan Al-Quran tapi tidak sampai kepada Rasulnya. Terputus. Akhirnya bisa banyak yang nimbrung. Bisa kamu susupi. Seperti itu. Aku juga membawa banyak pasukan 1000 lebih di dalam itu. Di sini dalam tubuhnya ini punya pasukan kamu? Punya. Berarti apa yang mengisi itu juga sering bertemu aulia berarti? Enggak? Tidak. Ya golonganmu? Dia hanya dipermainkan oleh penglihatannya itu. Hanya dipermainkan oleh sosok-sosok jin setan siluman yang mempunyai kedudukan dan ilmu tinggi. Berarti yang ikut itu lebih tinggi dari kamu? Lebih tinggi. Makanya banyak tipu daya di situ. Iya. Ya udah, ini diajak semua ini ikut beliau ya, muslim ya. Tapi setelah itu suruh orang yang dimaksud itu membuang semuanya, barangnya yang sudah diberi maupun amalannya. Karena kalau tidak bisa dimasuki dan nimbrung banyak lagi lainnya jin setan silumannya itu. Berarti kalau masih bedanya ibaratnya sampean keluar itu bisa masuk lagi? Bisa masuk. Yang lain atau kamu? Yang lain. Yang lain. Karena itu termasuk salah satu pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya tersambung ke alam jin. Sosok-sosok yang lain, jin setan silumannya itu aku tarik semua. Ya, nanti saya sampaikan, tarik semua ya. Alhamdulillah ini mau muslim. Ternyata cukup berilmu sosok ini karena bisa berubah wujud, bahkan bisa menyerupai sosok-sosok aulia atau sosok wali. Sedang yang di atasnya lebih tinggi, halus lagi ilmuannya. Subhanallah. Sekarang semua sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin biusan yang bersanjuana proses
perjanjian-perjanjian makhluk yang di hadapan saya ini dan orang ini atau dari tuan tuanya terdahulu semuanya putus dari asas semuanya putus Allah putus semuanya sallallahu alaihi wasallam putus sekian sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Sistem melafat oleh diri tidak yang hidup sembilan kamu sampai kiamat bila mutatum sebutak terlempar menarik jalan bila berbuat salah pun kembali ke dalam tubuh manusia atau mengganggu manusia otomatis terlempar neraka semai beserta pasukan-pasukannya keluarganya semuanya sallallahu alaihi wasallam. Tembus kerugian ilmu syariat hakikat semua masuk ilmu perang, ilmu pengobatan semua masuk untuk berjuang di jalan Allah, untuk berjuang bersama beliau sang yang mustahil yang berwarna di alam bersama. Ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Terima kasih atas keterangannya ya. Cerdas sekali kamu ya. Sampai pergi ke majelis Gunung Lawu ya. Majelis sana terlihat sudah semua. Ya. Sampai monggo undur diri buat semua efek-efeknya ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Efek-efeknya semua. Wah. Alhamdulillah semuanya organisasi ini partnernya